Wal'an namdi ila asli Daulatil Utsmaniyah, yaitu asal dari dinasti Umayyah. Awal muasisatu min hadi daulah humul ummatu Turki minal qabilatu Qais Agur ala yaskunu fil Mongol wa dairatu fi Shimalisin tahta riyasati Sulaiman Shah, yaitu pendiri kerajaan dinasti Utsmaniyah yaitu adalah bangsa Turki dari kabilah Qais Ungus yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina yang dipimpin oleh Sulaiman Shah. Jadi mereka itu meninggalkan tanah tempat kediaman mereka yang asal, kemudian berpindah ke Turkistan. Dari Turkistan mereka berpindah-pindah seperti ke Persia dan juga Irak. Kepindahan mereka disebabkan karena serangan dari bangsa Mongol yang telah lama berkuasa di Asia Tengah dan Asia Barat di bawah pimpinan rajanya yang terkenal yang bernama Genghis Khan. Sumasani wa fit tariq hunakal musibah allati taj'alu Sulaiman Shah yamutu bin nahril Furat li anna suyul hatta sara Sulaiman Shah jaraftahal miyah al mutadaffiqah hatta al maut fi sanati alfin wa mi'ataini wa samania wa isrina miladiyah. Dan ketika dalam perjalanan ada sebuah kejadian yang menyebabkan Sulaiman Shah meninggal, yaitu ketika mereka menyeberangi sungai Efrat, yang mana pemimpin mereka hanyut terbawa derasnya air sungai Efrat hingga meninggal dunia disebabkan karena banjir bandang yang terjadi pada tahun 1228 Masehi. Kemudian kecelakaan di sungai Efrat membuat suku Qoying Ugus yang dipimpin oleh Sulaiman Shah terpecah menjadi dua. Sebagian kembali ke daerah asalnya dan sebagian lagi melanjutkan perjalanan. Kelompok yang melanjutkan perjalanan dipimpin oleh anaknya Sulaiman Shah yang bernama Ertogul hingga mereka pun sampai di Asia Kecil. Wa inda fi safarihim qaribun min biladil Angora hum yaltakuna ma'a jaisani fil harbi huma min daulatil Mughul wa daulatus Salajiko wa hasiyatu tahta riyasati Urtugol yastarikuna al-harbu wa yusa'iduna jaisu Turkil Salajiko. Dalam perjalanannya di dekat negara Angora, mereka menjumpai dua pasukan tentara yang sedang berperang. Dua pasukan yang sedang berperang itu adalah bangsa Mongol dan Turki Seljuk. Rombongan di bawah pimpinan Ertogul tersebut turut berperang membantu pasukan yang lemah, yaitu Turki Seljuk. Pimpinan Turki Seljuk waktu itu bernama Alauddin, Sultan Bani Seljuk. Berkat bantuan itu, Turki Seljuk dapat memenangkan peperangan melawan tentara bangsa Mongol. Summa ba'da daulati Salajiko tanalu al-ghalibah wa Alauddin a'ta al-hadaya misal dairatu fi janibi Iskishar wal hududu ma'a daulati Byzantium qariban min Bursa wa fitil kadairo pada istiaru daulatu Turki al-Utsmaniyah. Dan setelah Bani Seljuk memperoleh kemenangan, kemudian Alauddin memberikan hadiah kepada balas jasa kepada pasukan atau rombongan Ertogul. Hadiah yang diberikan oleh Alauddin adalah suatu daerah di bagian Iskishar, dibatasi kerajaan Byzantium dekat Bursa. Dan di daerah itulah bermula tumbuh suburnya kerajaan Turki Utsmani. Summa qiyamu daulatil Utsmaniyah wa futuhatiyah, yaitu berdirinya dinasti Utsmaniyah dan perluasan wilayahnya. Ertogul wa Raisul Atraq al-Utsmaniyah alladhi yanalu ad-dairah fi Iskishar wa yakunu asimatulaha li tatawwuri jihadul muslimin wa bil khusus fil Atraq al-Utsmaniyah. Ertogul adalah pemimpin Turki Utsmani yang telah mendapat suatu daerah di bagian Iskishar. Daerah ini mereka jadikan ibu kota kerajaan untuk mengembangkan perjuangan umat Islam, khususnya di Turki Utsmani. Wa ba'da mauti Ertogul fi sanati alfin wa mi'ataini wa tis'a wa samanin miladiyah al-hukumatu tastamiru ma'a ibni wasmu Utsman
fahuwa mu'tamidun ala mu'assisid daulatil Utsmaniyah fahuwa yahkumu minas sanati alfin wa mi'ataini wa tis'un hatta sanata alfin salasumia sitta wa isrin miladiyah. Setelah Ertugrul meninggal dunia pada tahun 1289 Masehi, kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya yaitu bernama Utsman. Putra Ertugrul inilah yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Utsmani. Utsman memerintah antara tahun 1290 Masehi sampai 1326 Masehi. Sebagaimana ayahnya, ia juga banyak berjasa kepada Sultan Alauddin II dengan keberhasilannya menduduki benteng-benteng Bizantium yang berdekatan dengan kota Bursa. Wal'an namdi ila asru salatin al-mashhurah, yaitu masa sultan-sultan yang terkenal pada dinasti Utsmaniyah. Al-awwal wa Sultan Utsman bin Ibnu Ertugrul yang memerintah dari tahun 1294 sampai 1326 Masehi. Kisah Kesultanan dinasti Utsmaniyah diawali dengan kemunculan pemimpin yang bernama yaitu Utsman yang lahir pada tahun jatuhnya kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Apabila kita merenungkan tentang biografi Utsman, terdapat beberapa ciri yang melekat pada kepribadiannya, yang mana sebagai seorang pemimpin militer dan seorang politikus. Dan sifat-sifatnya yaitu yang pertama yaitu keberanian, kemudian kedua yaitu kebijaksanaan, ketiga keikhlasan, keempat kesabaran, kemudian kelima al-khamis al-jadibiyat wal iman, yaitu memikat keimanan, as-sadis al-adlu yaitu adil, as-sabi al-wafa kesetiaan, summa samin at-tajradu wa hu fi futuhatihi selalu diiringi Allah dalam setiap pembebasan perluasan kerajaan. Dan itulah adalah beberapa dari sifat Utsman yang merupakan buah alami dari imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan persiapannya untuk hari kiamat. Cintanya kepada orang-orang beriman dan kebenciannya terhadap orang-orang yang tidak percaya dan tidak taat. Dan kecintaannya juga dalam jihad di jalan Allah. Dan itulah mengapa Utsman dalam penaklukannya meminta kepada para pangeran Romawi di wilayah Asia Kecil untuk memilih dari 3 hal. Yang pertama yaitu masuk Islam, membayar pajak, atau perang. Jadi dari beberapa dari mereka itu masuk Islam dan beberapa bergabung dengannya dan menerima pembayaran upeti. Adapun yang lainnya dia melakukan jihad tanpa henti terhadap mereka, dan dia menang atas mereka dan mampu mencaplok sebagian besar wilayah negara mereka. Utsman I meninggalkan Kesultanan Utsmaniyah dan luasnya adalah 16.000 km persegi, dan dia dapat menemukan jalan keluar di Laut Marmara untuk negaranya yang sedang berkembang, dan dengan pasukannya dapat mengancam 2 kota terpenting Bizantium pada saat itu, yaitu Iznik dan Bursa. Sumasane Sultan Orhan ibnu Utsman alladhi yahkumu min sanati alfin wa salasumia wa sittin wa isrin hatta sanati alfin wa salasumia tis'in wa khamsina miladiyah. Yang kedua yaitu Sultan Orhan bin Utsman yang memerintah dari tahun 1326 sampai 1359. Sultan Orhan adalah putra Utsman I. Sebelum Orhan ditetapkan menjadi raja, ia telah banyak membantu perjuangan ayahnya. Dia telah menjadikan Bursa sebagai ibu kota kerajaannya. Pada masa pemerintahannya, dia berhasil mengalahkan dan menguasai sejumlah kota di Selat Dardanilah. Tentara baru yang dibentuk oleh Orhan I diberi nama Inkishala. Pasukan ini dilengkapi dengan persenjataan dan pakaian seragam. Di zaman inilah pertama kali dipergunakan senjata meriam. Sumasale Sultan Murad al-Awwal bin Orhan alladhi yahkumu minasana sanati alfin wa salasumia tis'in wa khamsin hatta
ila sanati alfin wa salasumia tis'in wa samanin miladiyah. Yang ketiga yaitu Sultan Murad I bin Orhan. Pengganti Sultan Orhan adalah Sultan Murad I. Selain memantapkan keamanan di dalam negerinya, Sultan juga meneruskan perjuangan dan menaklukkan beberapa daerah ke benua Eropa. Ia menaklukkan Adrianople yang kemudian dijadikan sebagai ibu kota kerajaan yang baru, serta membentuk pasukan berkuda atau kavaleri. Perjuangannya terus dilanjutkan dengan menaklukkan Makedonia, Sofia ibu kota Bulgaria, dan seluruh wilayah bagian utara Yunani. Karena banyaknya kota-kota yang ditaklukkan oleh Murad I, pada waktu itu bangsa Eropa mulai cemas-cemas. Akhirnya raja-raja Kristen Balkan meminta bantuan Paus Urban II untuk mengusir kaum muslimin dari daratan Eropa. Maka peperangan antara pasukan Islam dan Kristen Eropa pada tahun 765 Hijriah atau 1362 Masehi, peperangan itu dimenangkan oleh pasukan Murad I, sehingga Balkan jatuh ke tangan umat Islam. Selanjutnya, pasukan Murad I merayap terus menguasai Eropa Timur seperti Somakov, Sofia Monastir, dan Saloniki. Sumarobi ila Sultan Bayazid al-Awal ibnu Murad ala diyahkumu minasanati alfin wa salasumia wa tis'in wa samanin hatta sanati alfin wa arba'umia wa salasa miladiyah. Yang keempat yaitu Sultan Bayazid I bin Murad yang memerintah dari tahun 1389 sampai 1403 Masehi. Bayazid adalah putra Murad I. Ia meneruskan perjuangan ayahnya dengan memperluas wilayahnya seperti Aiden, Sarukan, dan Mutasya di Asia Kecil dan negeri-negeri bekas kekuasaan Bani Saluki. Bayazid sangat besar pengaruhnya sehingga mencemaskan Paus. Kemudian Paus Bonifacius mengadakan penyerangan terhadap pasukan Bayazid, dan peperangan inilah yang merupakan cikal bakal terjadinya perang salib. Tentara salib ketika itu terdiri dari berbagai bangsa, namun dapat dilumpuhkan oleh pasukan Bayazid. Namun pada peperangan berikutnya, ketika melawan Timur Leng di Ankara, Bayazid dapat ditaklukkan sehingga mengalami kekalahan, dan ketika itu Bayazid bersama putranya Musa tertawan dan wafat dalam tahanan Timur Leng pada tahun 1403 Masehi. Kekalahan Bayazid di Ankara itu membawa akibat buruk bagi Turki Utsmani, sehingga penguasa-penguasa Saljuk di Asia Kecil satu persatu melepaskan diri dari genggaman Turki Utsmani. Hal ini berlangsung sampai pengganti Bayazid muncul. Sumal Homis Sultan Muhammad al-Awal ibnu Bayazid ala diyahkumu minasanati alfin wa arba'umia wa salasa hatta sanati alfin wa arba'umia wahid wa isrin miladiyah. Yang kelima yaitu Sultan Muhammad I bin Bayazid yang memerintah dari tahun 1403 sampai 1421 Masehi. Kekalahan Bayazid membawa akibat buruk terhadap penguasa-penguasa Islam yang semula berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani, sebab satu sama lain berebutan, seperti wilayah Serbia dan Bulgaria melepaskan diri dari Turki Utsmani. Suasana buruk ini baru berakhir setelah Sultan Muhammad I bin Bayazid dapat mengatasinya. Sultan Muhammad I berusaha keras menyatukan kembali negaranya yang telah bercerai-berai itu kepada keadaan semula. Berkat usahanya yang tidak mengenal lelah, Sultan Muhammad I dapat mengangkat citra Turki Utsmani sehingga dapat bangkit kembali, yaitu dengan menyusun pemerintahan, memperkuat tentara, dan memperbaiki kehidupan masyarakat. Akan tetapi saat rakyat sedang mengharapkan kepemimpinannya yang penuh kebijaksanaan pada tahun 824 Hijriah yang bertepatan pada tahun 1421 Masehi, Sultan Muhammad I meninggal. Sumasadis ila Sultan Murad Asani ibnu Muhammad ala diyahkumu minasanati alfin wa arba'umia wahid wa isrin hatta sanati alfin wa arba'umia wahid wa khamsina miladiyah. Yang keenam yaitu Sultan Murad II bin Muhammad yang memerintah dari tahun 1421 sampai 1451 Masehi. Setelah meninggalnya Sultan Muhammad I, pemerintahan diambil oleh Sultan Murad II. Cita-citanya adalah melanjutkan usaha perjuangan Muhammad I. Perjuangan yang dilaksanakannya adalah untuk menguasai kembali daerah-daerah yang terlepas dari kerajaan Turki Utsmani sebelumnya. Daerah pertama yang dikuasainya adalah Asia Kecil,
Salonika, Albania, Falok, dan Hungarai. Setelah bertambahnya beberapa daerah yang dapat dikuasai tentara Islam, Paus Eugenius VI kembali menyerukan perang salib. Tentara Sultan Murad II menderita kekalahan dalam perang salib itu. Akan tetapi dengan bantuan putranya yang bernama Muhammad, perjuangan Murad II dapat dilanjutkan kembali, yang pada akhirnya Murad II kembali berjaya dan keadaan menjadi normal kembali sampai akhir kekuasaan diserahkan kepada putranya, yaitu bernama Sultan Muhammad II atau yang dikenal dengan Muhammad Al-Fatih. Summa ba'da ila Sultan Muhammad Asani au Muhammad Al-Fatih alladhi yahkumu minas sanati alfin wa arba'umi'a wahid wa khamsin hatta sanati alfin wa arba'umi'a wahid wa samani nahis miladiyah. Setelah Sultan Murad II meninggal dunia, pemerintahan kerajaan Turki Utsmani dipimpin oleh putranya Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih. Ia diberi gelar Al-Fatih karena dapat menaklukkan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih berusaha membangkitkan kembali sejarah umat Islam sampai dapat menaklukkan Konstantinopel, yaitu ibu kota Bizantium. Konstantinopel adalah kota yang sangat penting dan belum pernah dikuasai raja-raja Islam sebelumnya. Seperti halnya raja-raja dinasti Turki Utsmani sebelumnya, Muhammad Al-Fatih dianggap sebagai pembuka pintu bagi perubahan dan perkembangan Islam yang dipimpin oleh Muhammad II ini. Tiga alasan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel yaitu dorongan iman kepada Allah SWT dan semangat perjuangan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan ajaran Islam. Kemudian kota Konstantinopel sebagai pusat kemegahan bangsa Romawi. Dan terakhir yaitu negerinya sangat indah dan letaknya strategis untuk dijadikan pusat kerajaan atau perjuangan. Usaha mula-mula umat Islam untuk menguasai kota Konstantinopel yaitu dengan cara mendirikan benteng besar di pinggir Bosporus yang berhadapan dengan benteng yang didirikan oleh Bayazid. Benteng Bosporus ini dikenal dengan nama Rumli Haisar atau benteng Rum. Benteng yang didirikan umat Islam pada zaman Muhammad Al-Fatih itu dijadikan sebagai pusat persediaan perang untuk menyerang kota Konstantinopel. Setelah dengan segala sesuatunya yang dianggap cukup, dilakukan pengepungan selama 9 bulan. Akhirnya kota Konstantinopel jatuh ke tangan umat Islam pada tanggal 29 Mei 1453 Masehi dan Kaisar Bizantium tewas bersama tentara Romawi Timur. Setelah memasuki Konstantinopel, di sana terdapat sebuah gereja Hagia Sophia yang kemudian dijadikan masjid bagi umat Islam. Setelah kota Konstantinopel dapat ditaklukkan, akhirnya kota itu pun dijadikan sebagai ibu kota kerajaan Turki Utsmani dan namanya diganti Turki Utsmani. Pada zaman itu ibu kotanya yang mana Konstantinopel diganti menjadi Istanbul. Jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan umat Islam berturut-turut pula dapat dikuasainya negeri sekitarnya seperti Serbia, Athena, Mora, Bosnia. Wa ba'da hakama Sultan Muhammad Asani, dan setelah pemerintahan Sultan Muhammad II, berturut-turut kerajaan Turki Utsmani dipimpin oleh beberapa sultan. Al-Awal Sultan Bayazid Asani, Summa Sultan Salim Al-Awal, Summa Salis Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Summa Rabi Sultan Salim As-Sani, Summa Homi Sultan Murad As-Salis. Dan setelah pemerintahan Sultan Murad III yang berlangsung dari tahun 1573 sampai 1596 Masehi, yang mana dilanjutkan oleh 20 orang Sultan Turki Utsmani sampai berdirinya Republik Islam Turki. Akan tetapi kekuasaan sultan-sultan tersebut tidak sebesar kerajaan sultan sebelumnya. Para sultan itu lebih suka bersenang-senang sehingga melupakan kepentingan perjuangan umat Islam. Akibatnya dinasti Turki Utsmani dapat diserang oleh tentara Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Rusia, sehingga kekuasaan Turki Utsmani semakin lemah dan berkurang karena berbagai negeri kekuasaannya memisahkan diri. Ya. Wal'an namdi ila infisali ba'du daulim asulto, yaitu terlepasnya
beberapa kekuasaannya, daerah kekuasaan. Al-awal infisolati Rumania anil Atrok Utsmaniyah fi Maris min fi sanati alfen wa samanu mi'a sab'a wa sab'ina miladiyah. Yang pertama yaitu Rumania melepaskan diri dari Turki Utsmani pada bulan Maret tahun 1877 Masehi. Semasani Samhu Liberotonia bihtilali Koberis fi April fi sanati alfen wa manumia samania wa sab'ina miladiyah. Yang kedua yaitu Inggris diizinkan menduduki Siprus pada bulan April 1878 Masehi. Semasalis Bezarobia, Karus, Ardan, wa Batum tahta Sayatrotu Rusia. Yang ketiga yaitu Bezarabia, Karus, Ardan dan Batum dikuasai oleh Rusia. Sumarobi asbahat Katur yakunu iklimul Farsi. Yang keempat yaitu Katur kemudian menjadi daerah kekuasaan Persia. Dan itulah di antara daerah-daerah kekuasaan yang memisahkan diri dari Kesultanan Turki Utsmani. Wal anam di ila taqaddumul hasil fi asril Atrok al-Utsmaniyah, yaitu kemajuan yang dicapai pada masa Turki Utsmani. Kemajuan dan perkembangan ekspansi kerajaan Turki Utsmani yang demikian luas dan berlangsung dengan cepat itu diikuti oleh kemajuan-kemajuan dalam bidang-bidang yang lainnya. Adapun kemajuan yang terpenting diantaranya adalah sebagai berikut. Al-awal majalul askariyah, yaitu bidang kemiliteran. Para pemimpin kerajaan Turki Utsmani pada masa-masa pertama adalah orang-orang yang kuat, sehingga kerajaan dapat melakukan ekspansi dengan cepat dan sebegitunya luas. Faktor terpenting adalah keberanian, keterampilan, ketangguhan, dan kekuatan militernya yang sanggup bertempur kapan dan di mana saja. Semasani Majalul Ulum wal Hadarat, yaitu bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Kebudayaan Turki Utsmani merupakan perpaduan bermacam-macam kebudayaan, di antaranya kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka banyak mengambil tentang ajaran-ajaran etika dan tata krama dalam istana raja-raja. Organisasi pemerintahan dan kemiliteran banyak mereka serap dari Bizantium, sedangkan ajaran tentang prinsip-prinsip ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan, keilmuan, dan huruf mereka terima dari bangsa Arab. Sumasalis Majaludiniyah. Yang ketiga adalah bidang keagamaan. Agama dalam tradisi masyarakat Turki mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial dan politik. Karena itu, ulama mempunyai tempat tersendiri dan berperan besar dalam kerajaan dan masyarakat. Dalam kajian keagamaan seperti fikih, ilmu kalam, tafsir, dan hadis bisa dikatakan tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Para penguasa lebih cenderung untuk menegakkan satu madhab keagamaan dan menekan madhab lainnya, seperti yang dilakukan Sultan Abdul Hamid II, yang mana dia mengikuti aliran Asy'ariyah. Untuk itu, ia memerintahkan Syekh Husain Al-Jisri untuk menulis kitab Al-Husnu Al-Hamidiyah untuk melestarikan aliran yang dianutnya. Akibat lainnya adalah istilah tidak berkembang. Ulama hanya suka menulis dalam bentuk syarah atau penjelasan terhadap karya-karya klasik. Wal an namdi ila sukuti wa inhitati Daulatul Utsmaniyah, yaitu jatuhnya dan mundurnya dinasti Utsmaniyah. Pada inhitatu wa sukuti Daulatul Utsmaniyah biwafati Sultan Sulaiman Al-Qanuni fi sanati alfin wa hum sumia sitin wa situna miladiyah. Kemunduran dan kehancuran kerajaan Turki Utsmani berawal sejak wafatnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni pada tahun 1566 Masehi. Sumasani masalah Sultan Salim Asani wa Sultan Murad Asalis wa Sultan Muhammad Asalis wa Sultan Ahmad Al-Awal wa Sultan Mustafa Al-Awal wa ba'dum ittadoha annahum lam yatamakanu minal hifaz ala ghalabatil lati haqqaqatahul Atrok
al-Utsmaniyah fil awqat as-sabiqah, yang mana sementara pengganti-penggantinya seperti Sultan Salim II, Sultan Murad III, Sultan Muhammad III, Sultan Ahmad I, Sultan Mustafa I, dan seterusnya ternyata kurang mampu untuk mempertahankan kejayaan yang pernah dicapai kerajaan Turki Utsmani pada masa sebelumnya. Dan banyak sekali kesengsaraan dan bencana parah yang melanda Turki Utsmani pada akhir abad ke-18. Sultan Abdul Hamid II menghadapinya sendirian, akan tetapi pasti dia tidak mampu untuk menghadapinya sendiri karena wilayahnya tersebut sangat luas dan banyak juga yang ingin untuk memberontak pada zaman tersebut. Pada saat para reformis Muslim memandang harapan yang besar yang mereka miliki, yaitu kebangkitan kekhalifahan Utsmaniyah yang juga diupayakan oleh Sultan Abdul Hamid II, yaitu untuk mengumpulkan kata-kata dari bangsanya dan untuk menyatukan barisannya. Kerajaan yang telah ditunggu oleh kolonial barat untuk merebutnya dan memaksakan perlindungan padanya, yang mana pada saat itu negara barat sudah ikut campur tangan atas kerajaan Turki Utsmani yang menyebabkan banyak pemberontakan pada masa tersebut. Wal anam di ilal awamil alati atas ila inyaril atrok al Utsmaniyah, yaitu faktor yang menyebabkan kemunduran kerajaan Turki Utsmani, yaitu sebagai berikut. Al awal li'annal quwwatul wasi'ah lil atrok al Utsmaniyah. Yang pertama yaitu karena amat luasnya kekuasaan Turki Utsmani, sehingga administrasi pemerintahnya amat rumit dan kompleks. Sementara di lain pihak, memang pengaturannya tidak ditunjang dengan sumber daya yang berkualitas. Malahan, keinginannya terus memperluas daerahnya dengan peperangan terus-menerus, sehingga banyak mengorbankan tenaga dan waktu, bukan dipakai untuk membangun negaranya. Sumasani mutanawi al-mustama' sawa'un min haisul qabila wa saqafa hatal ihtilafat ad-diniyah yusabbibu tartibat al-mukhtalifah. Yang kedua yaitu beragamnya penduduk, baik ditinjau dari suku, budaya, bahkan perbedaan agama, yang menyebabkan pengaturannya pun beragam pula. Semasahlis lidokfil hukam pada wafati Sulaiman al-Qanuni. Yang ketiga itu karena lemahnya para penguasa sepeninggal Sulaiman al-Qanuni, akibat dari kepemimpinan para sultan yang lemah sehingga membuat negara hancur dan melemah. Sumarrobi inhitatul iktisad lianna kasratul huruf wa akibatu ala tawaqquful ansitatil alamiyah. Yang keempat adalah merosotnya perekonomian karena banyaknya peperangan dan akibatnya terhentinya kegiatan ilmu pengetahuan. Sumal homis akibatu li tamrodi jaisuji nasari. Yang kelima yaitu akibat pemberontakan tentara Janisari yang semula mendukung kekuatan Turki Utsmani, malah sekarang menjadi terbalik untuk menyerang Turki Utsmani. Suma homis ada intisaru sakofatul ibtizaz bainal mas'uliyin ar-raghibiyin aradu bil wusuli ila munasibi muhimmah. Yang keenam adalah maraknya budaya pungli di kalangan para pejabat yang ingin naik jabatan penting, sehingga pudarlah moral para penguasa Turki. Dan dari keenam itulah adalah sebab-sebab hancurnya kerajaan Turki Utsmani. Wal akhir wasukutul khilafati lil atrok al-Utsmaniyah lati wasalas ila asri ad-dahabi fi ahdi Sultan Sulaiman al-Qanuni wa inharat fi ahdi Sultan Muhammad as-Sadis wastabdalat as-Sultaniyah al-atrok al-Utsmaniyah fi insa'il jumhuriyah at-Turkiyah fi salis min maris fi sanati alfen watis umyatin arba'a isrin wa tahta raisud daulah wa ya Mustafa Kemal Atatürk. Dan jatuhnya kekhilafahan Turki Utsmani yang mana telah mencapai masa keemasan atau masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman al-Qanuni dan hancurnya pada masa Sultan Muhammad yang keenam.
dan bergantinya sistem kekhilafan Turki Utsmani dengan berdirinya yaitu negara Republik Turki pada tanggal 3 Maret 1924 yang dipimpin oleh yang bernama Mustafa Kemal Atatürk. Wal akhir, syukron ala ihtimamikum idauna kal ahto'a kasiron atrubu al afwa minkum. Billahi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.